Makanya kemarin pelajaran ada ya, yang ditakutkan wali itu bukan kehilangan uang, kehilangan mati, enggak. Yang ditakutkan para wali kalau kehilangan Tuhan. Ini yang terbalik sekarang. Manusia rela kehilangan imannya, manusia rela kehilangan agamanya, manusia rela kehilangan Tuhannya, bahkan menjual agamanya. Yang penting kaya, keluar masuk Islam, menjual akidah. Wih, kan sekarang sangat banyak seperti itu. Nah, ini yang terbalik ini, dunia terbalik. Ada sinetronnya ya. Ini yang banyak umat yang kenyataannya sekarang banyak yang ucapannya dia beriman, saya taat, saya takwa, saya hamba Allah, tapi hatinya kehilangan materi, takut nanti dulu harus belajar lebih giat ini. Kalau engkau sudah tidak takut kehilangan apapun, maka semua akan datang kepadamu. Itu loh maksudnya. Bukankah Islam ini rahmatan lil alamin? Bagaimana kita bisa menjadi rahmatan untuk umat, untuk sekitar kita? Badan kita aja tidak bisa kalau kita tidak mengenal Tuhan yang selalu membersamai kita ini loh. Nggak usah repot, mengenal Tuhan itu sangat mudah. Melalui tahap ini, kajian awal kita terangkan, yuk kita mengenal Tuhan melalui perbuatannya dulu, afalnya dulu. Bahwa setiap gerak yang timbul melalui jasad ialah geraknya rohani. Betul kah? Karena apa? Tanpa napas tidak ada pergerakan. Oleh sebab itu kalau ingin mengetahui orang ini sudah meninggal atau tidak, kan yang pertama yang dilihat apa? Napasnya dulu. Setelah napas baru jantung. Karena dengan napas dia menggerakkan jantung. Walaupun sehat, segar, bugar, tapi kalau napas sudah lepas, jantung pun tidak akan berfungsi. Inilah yang mengatakan bahwa jangan engkau menuruti kesenangan jasad, badan, jasmanimu. Jangan. Nanti kita akan masuk di dalam kemaksiatan. Kita harus sadar ini. Nanti kalau pulang, coba kita merenung yuk. Selama ini saya belajar nih, saya sudah merasakan kehadiran Tuhan belum sih? Nah, ayo belajar lagi dari awal. Sudah merasakan apa belum? Kalau diterangkan sedetail ini belum merasakan Tuhan, banyak istighfar, ya, banyak belajar lagi, rajin ke majelis, rajin muzakarah sama gurunya. Ya, Tuhan ingin nampak, kita ini selalu bersamai Tuhan. Kalau seperti itu kita sudah paham, tidak mungkin kita lupa dengan Tuhan kita. Orang kalau tidak lupa dengan Tuhannya, akan terjaga amal ibadahnya. Kan sangat sederhana. Artinya ini memerlukan kesadaran bahwa tidak bisa ikan itu hidup di luar air. Paham? Tidak bisa manusia hidup di luar daripada kekuasaan rohaninya, napasnya. Ya. Oleh sebab itulah jangan sampai engkau lepas dengan ibadahmu. Kenapa? Ketika kita lepas ibadah kita, umpama nih tidak mengenal ibadah Muhammad hakiki,
yang dikatakan yang ibadah yang kekal tadi, yang kita kenal cuma sholat 5 waktu, ya, antara isya dan subuh kita berpulang ke rahmatullah, posisi kita su'ul atau husnul, saya tanya. Pasti su'ul, karena kita berpulang dalam keadaan tidak akan tetapi ketika kita sudah setiap detik, setiap saat dengan kita merasakan kenikmatan napas yang terus membersamai kita, kita ingat, oh Tuhan bersama saya, oh Tuhan ingin tajali, oh Tuhan ingin dikenal, oh Tuhan ingin diesakan, qul huwallahu ahad, 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 ahad. Bukankah yang terzahir ini sudah yang dikatakan tajali Tuhan semua? Kita kan tidak ada ini. Tetapi ketika manusia diwajibkan untuk mengkaji ilmu agama, ya, yang menjadi pokok dasar yang dikatakan pondasi agama dengan mengenal Tuhan ini tidak dikaji, tidak dipelajari, ini yang membinasakan, ini yang sangat rawan, ya. Karena apa? Sehebat apapun ilmu fikih nahwu sorobnya, tapi dia tidak mengenal yang dia sembah. Dia hanya mengenal nama Allah, tidak mengenal yang mempunyai nama itu sendiri. Inilah yang dikatakan ibadahnya membawa bencana, ibadahnya menyeret ke dalam api neraka, karena dia mengakui dia yang bisa beribadah. Disinilah timbul yang namanya kesombongan, ingin dilihat manusia, ingin dinilai manusia, ingin dibangga-banggakan oleh manusia yang lainnya. Tidak cukup dengan Tuhannya sendiri, tidak cukup, tidak cukup. Kalau Jumat ya, bawa uang 100.000, saya sedekah, tulis nama saya Ustadz. Wah. Kalau dengan menulisnya dia belum mengenal dirinya, amalan itu akan sia-sia. Tapi beda halnya ketika yang beramal ini sudah mengenal Tuhannya, dia memotivasi yang lainnya, itu diperbolehkan. Paham nggak ini? Hati-hati, karena ini yang sangat sering menggugurkan manusia ke dalam api neraka. Lupa Tuhannya 24 jam ini, ingat Tuhan mungkin ya 4 jam. Yang 20 lupa karena dia tidak melihat Tuhannya melalui gerak badannya sendiri. Dari mana dia bisa bergerak? Angin pun tidak akan bergerak tanpa izin dari Tuhan. Bagaimana dengan jasad sebesar ini? Masya Allah. Jadi kita mulai dari awal, kita pelan-pelan, ya, mulai dari perbuatan Tuhan dulu yang ada di jasad kita. Kalau sudah tahu seperti ini, ya, kita mendengar pelajaran, kita menyampaikan amanah untuk mengajar, ternyata semua kehendak Tuhan. Artinya kita dicintai tuh Tuhan, ya. Dan setelah kita keluar dari majelis ini, kita harus mempunyai sifat rendah hati, tawadhu. Itu sebabnya kenapa di setiap kajian di grup saya sering mengajarkan, jangan lupa menjadi orang yang
baik. Ya, jangan bosan untuk menjadi orang baik. Selalulah berbuat kebaikan, walaupun kita sebetulnya ini menggembleng, sebetulnya ini melatih. Ketika kita berbuat baik, ya, tapi kita merasa kecewa karena kebaikan kita tidak berbalas, artinya kita yang masih merasa berbuat baik itu sudah syirik. Bukankah mayat ini tidak bisa berbuat baik maupun berbuat maksiat? Mayat itu diberi uang 1 miliar, 1 M ini di sebelahnya, mustahil dia mengambil. Mustahil. Artinya apa? Baik atau buruk semua datang dari Tuhan. Hakikatnya, ya, ini penempatannya di batin, ya. Ya, makanya kita jelaskan supaya kita punya motivasi. Artinya apa? Ketika perguruan terus memotivasi murid-muridnya untuk terus menjadi orang baik, jangan lelah untuk menjadi orang baik, jangan lelah untuk berbuat baik, artinya kita sedang dipilih, kita sedang dicintai Tuhan. Oleh sebab itu kita digerakkan di jalan kebaikan terus. Kita diuji dengan didatangkan kekecewaan. Tapi jangan merasa kecewa. Karena yang mengecewakan itu ujian dari Tuhan. Dan kita berbuat baik pun karena dikehendaki Tuhan. Ya, tadi saya katakan di pertengahan, barang siapa dia dipilih Tuhan untuk melakukan banyak kebaikan, dialah yang disiapkan Tuhan menjadi calon ahli surga. Nah, bisa terlihat sekarang. Dan yang di rumah, yang menyimak, diresapi juga. Selama ini kita dipilih untuk menjadi calon yang mana? Kalau kita sudah dipilih menjadi calon neraka, jangan berputus asa. Berlarilah kepada Tuhan, mencari ampunan Tuhan. Ayo istighfar, perbaiki. Ayo istighfar. Karena Tuhan itu maha kuasa. Ya, paham ya? Artinya setelah kita jelaskan seperti ini, murid-murid harusnya muhasabah dirinya masing-masing. Selama hidup ini, apakah dia banyak berbuat taat atau banyak berbuat maksiat? Bukan dirinya sendiri yang melakukan. Tuhan memilih, Tuhan menggerakkan, karena didasari atas kecintaan dan kemurkaan dari itu Tuhan. Makanya tadi saya katakan, ya, manusia tidak bisa berbuat kebaikan ataupun berbuat kemaksiatan. Baik dan buruk datang daripada Tuhan. Paham nggak ini? Artinya ketika kita lalai, asik di dalam kemaksiatan, harusnya kita ketakutan, bukan kita kesenangan, bukan kita justru ketagihan. Salah. Artinya kita harus menangis, karena sudah di dunia saja kita sudah dipilih menjadi calon penghuni api neraka. Karena apa? Kita tidak mau mentaati Tuhan melalui Al-Quran dan sunnahnya. Kita tidak mau taat dengan Tuhan, dan kita tidak mau taat dengan kekasih Tuhan. Bukankah junjungan Nabi besar kita ini diturunkan ke bumi, yang salah satu misi yang terbesar ialah memperbaiki akhlak kita, yang tadi belum mengenal Islam, kebanyakan jahiliyah. Betul kan? Dahulu jahiliyah terlihat mudah karena nyata menyembah berhala, patung-patung yang terbuat dari emas, perak, perunggu, tanah liat. Sekarang berhalanya ada di dalam
ego manusia itu sendiri. Kan seperti itu. Menuhankan jabatannya, menuhankan harta bendanya, menuhankan nasabnya, menuhankan ilmunya, menuhankan dirinya sendiri. Ya ini kan sangat amat mengkhawatirkan. Bukankah kita belajar ilmu ketuhanan ini untuk salah satu yang terpentingnya membuang keakuan. Jadi ada tanda tanya besar ketika seseorang belajar ilmu ketuhanan, ketika seseorang sedang bersuluk, tapi semakin besar egonya, semakin besar keakuannya, ini tanda tanya sangat besar sekali. Apakah hanya mengikuti sebatas keabsahan menjadi murid, sekedar absen, atau betul-betul menyimak? Gitu loh. Kan ini sangat penting. Untuk siapa keselamatan ini? Untuk individu murid itu sendiri. Perguruan sudah menyiapkan kapal bahtera ini loh, kapal keselamatan, dikatakan perguruan. Tapi ketika murid tidak mau masuk di dalam kapal bahtera, tidak mau masuk ke dalam benteng Tuhan, bagaimana akan selamat? Oleh sebab itu murid itu ada dua. Murid yang diakui. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.